Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Konservasi Tanah dan Air, yakni Dr. Insinyur Hari Bahar MS dan Titis Puri Purwoningtyas SPMSI. Perkenalkan, nama saya Melanie Duyanti. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum individu mata kuliah Konservasi Tanah dan Air yang telah selesai dilaksanakan. Adapun hasil praktikum individu yang telah dilaksanakan, yang pertama, pengambilan contoh tanah untuk perangkat uji tanah sawah dan perangkat uji tanah kering. Yang kedua, identifikasi jenis-jenis erosi di lapangan. Yang ketiga yaitu teknik konservasi tanah secara vegetatif, dan yang terakhir adalah lubang resapan biopori. Pembahasan pertama yaitu pengambilan contoh tanah untuk PUTS dan juga PUTK. Yang melatar belakangi pengambilan contoh tanah yaitu tanah mempunyai sifat yang sangat kompleks, terdiri atas komponen padatan yang berinteraksi dengan cairan dan juga udara. Dengan demikian, sifat-sifat fisik tanah sangat penting untuk dipelajari agar dapat memberikan media tumbuh yang ideal bagi tanaman. Pengambilan contoh tanah merupakan tahapan penting untuk penetapan sifat-sifat fisik tanah di laboratorium. Pada prinsipnya, hasil analisis sifat-sifat fisik tanah di laboratorium harus dapat menggambarkan keadaan yang sesungguhnya sifat fisik tanah di lapangan. Waktu dan tempat pelaksanaan pengambilan contoh tanah yaitu Senin 12 Oktober 2021 di lahan Kompleks Taman Cileunyi RT 5 RW 22 Desa Cileunyi Kulon, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Analisis contoh tanah bertujuan untuk 1. Menentukan sifat fisik dan kimia tanah. 2. Mengetahui lebih dini adanya unsur-unsur beracun dalam tanah. 3. Sebagai dasar penetapan dosis pupuk dan kapur sehingga lebih efektif, efisien, dan rasional. Dan yang terakhir adalah memperoleh database untuk program perencanaan dan pengelolaan tanah tanaman. Terdapat 6 tahap dalam pengambilan contoh tanah kering. Yang pertama, pola pengambilan sampel tanah dilakukan secara zigzag dengan pengambilan sampel tanah di beberapa titik. Keadaan tanah untuk lahan kering pada saat pengambilan contoh tanah sebaiknya pada kondisi kapasitas lapang. Yang kedua, dilakukan sanitasi lahan atau pembersihan lahan dari rumput-rumput, batu-batuan atau kerikil, sisa tanaman atau bahan organik segar, atau seresah yang terdapat di permukaan tanah. Kemudian, tanah dicangkul sedalam kurang lebih 20 cm atau lapisan olah. Yang ketiga yaitu pengambilan sampel tanah sebesar daun cangkul dengan ketebalan 1,5 cm. Yang keempat, tanah dirapihkan pinggir-pinggirnya menggunakan pisau dengan membuang tanah bagian kiri dan kanan sebesar 5 cm di daun cangkul. Setelah bersih dan teraduk rata, diambil contoh seberat kira-kira 1 kg dan dimasukkan ke dalam kantong plastik. Tahap terakhir yaitu pelabelan, di mana pelabelan ini diberi keterangan mengenai kode pengambilan, nomor contoh tanah, alamat, tanggal pengambilan, nama dan alamat pemohon. Pengambilan contoh tanah basah dalam tahapannya hampir sama dengan pengambilan contoh tanah kering, namun perbedaannya dalam pola yang digunakan yaitu pada praktik ini dilakukan secara acak dengan beberapa titik. Setelah dilaksanakan praktik pengambilan contoh tanah, sementara dapat disimpulkan bahwa karakteristik tanah basah dan tanah kering memiliki tekstur dan struktur yang berbeda, di mana tanah basah dalam keadaan basah tergenang air memiliki tekstur yang lumayan liat. Itu menandakan struktur tanahnya didominasi oleh liat dan debu, sehingga dalam keadaan basah tergenang tanah menjadi lebih liat dan berat. Berbanding terbalik jika tanah jenis ini dalam keadaan kering, di mana memiliki tekstur yang kuat dan keras. Tanah kering dalam keadaan basah tidak tergenang air, memiliki tekstur dan struktur yang remah atau gembur. Ini menandakan tanah jenis ini didominasi oleh struktur jenis debu dan pasir. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai identifikasi jenis-jenis erosi di lapangan. Yang melatar belakangi adanya erosi yaitu erosi adalah proses 2 tahap yang terdiri dari penguraian massa tanah menjadi partikel-partikel tunggal, serta pengangkutan partikel-partikel tersebut oleh tenaga-tenaga erosi, seperti aliran air dan angin. Lokasi dan waktu pelaksanaan kegiatan praktikum mata kuliah konservasi tanah dan air mengenai identifikasi jenis-jenis erosi dilaksanakan pada Minggu 21 November 2021 di lahan praktik Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor.
Berdasarkan dari literasi dan beberapa pakar ahli, terdapat beberapa jenis erosi, diantaranya yaitu erosi percikan, erosi lembar, erosi alur, erosi parit, erosi tebing sungai, dan longsor. Dari hasil identifikasi jenis-jenis erosi di lapangan, teridentifikasi jenis erosi di lahan praktikum Pol Bangtan Bogor, yaitu longsor dan erosi tebing sungai. Longsor terjadi sebagai akibat munculnya suatu lapisan sedikit kedap air. Lapisan kedap air terdiri atas tanah liat yang tinggi. Penyebab longsor ialah daerah bukit, lereng, dan pegunungan dengan kelerengan lebih dari 20 derajat. Kondisi lapisan tanah tebal di atas lereng, sistem tata air dan tata guna lahan yang buruk, lereng terbuka atau gundul akibat penebangan pohon secara brutal, adanya retakan pada bagian atas tebing. Adapun cara agar tidak terjadi longsor, yang pertama, tidak membangun rumah atau villa di lereng gunung. Yang kedua, tidak membuat sawah atau kolam di atas lereng karena air mudah meresap dan menimbulkan retakan di lereng. Yang ketiga, tidak membuat rumah di daerah bawah tebing atau lereng untuk menghindari korban jiwa saat sewaktu-waktu terjadi longsor. Erosi tebing sungai terjadi akibat terkikisnya permukaan tanggul sungai dan gerusan sedimen di sepanjang dasar saluran. Erosi ini dipengaruhi oleh variabel hidrologi yang mempengaruhi sistem sungai. Erosi tebing sungai juga ditentukan oleh sifat hujan, sifat tanah, derajat dan panjang lereng, adanya penutup tanah berupa vegetasi dan aktivitas manusia dalam hubungannya dengan pemakaian dan pengelolaan tanah. Vegetasi mempunyai pengaruh yang bersifat melawan terhadap pengaruh faktor-faktor yang erosif seperti hujan, topografi, dan karakteristik tanah. Vegetasi yang digunakan berupa tanaman penutup tanah. Tanaman penutup tanah yaitu tanaman yang khusus ditanam untuk melindungi tanah dari ancaman kerusakan oleh erosi dan untuk memperbaiki kondisi tanah. Dari hasil praktikum ini dapat disimpulkan bahwa erosi juga mampu terjadi di berbagai jenis tanah dan lingkungan, bukan hanya yang memiliki lereng yang tinggi dan ekstrim pula. Erosi juga mampu terjadi di lingkungan sekitar kita, yakni di pembatas sawah atau di pinggiran sawah, yang tentunya pondasi tanahnya yang lembab, rapuh, serta ketidakmampuan tanah dalam menopang lahan yang ada di atasnya. Pembahasan ketiga yaitu mengenai teknik konservasi tanah secara vegetatif. Yang melatar belakangi teknik konservasi tanah secara vegetatif yaitu adanya erosi. Erosi tanah adalah peristiwa terangkutnya tanah dari satu tempat ke tempat lain oleh air atau angin. Tanah yang hilang akibat proses erosi tersebut terangkut oleh air sehingga menyebabkan pendangkalan saluran drainase termasuk parit, sungai, dan danau. Pencegahan dengan teknik konservasi yang tepat sangat diperlukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor penyebab erosi. Pada dasarnya, teknik konservasi dibedakan menjadi 3, yaitu vegetatif, mekanik, dan kimia. Teknik konservasi tanah secara vegetatif mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan teknik konservasi tanah secara mekanis maupun kimia. Antara lain, karena penerapannya lebih mudah, biaya yang dibutuhkan relatif murah, mampu menyediakan tambahan hara bagi tanaman, menghasilkan hijauan pakan ternak, kayu, buah, maupun hasil tanaman lainnya. Hal tersebutlah yang melatar belakangi pentingnya informasi mengenai teknologi konservasi tanah secara vegetatif. Lokasi dan waktu pelaksanaan kegiatan praktikum mata kuliah konservasi tanah dan air untuk mengamati teknik konservasi tanah dan air secara vegetatif dilaksanakan pada Senin 10 Januari 2022 di lahan Faktik Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Berdasarkan dari hasil identifikasi di lapangan mengenai teknik konservasi tanah secara vegetatif yang dilakukan di lahan pengamatan Pol Bangtan Bogor, terdapat beberapa teknik, yaitu diantaranya pertanaman lorong, kebun campuran, strip rumput, tanaman penutup tanah, dan intercropping. Dalam penerapannya, kampus Pol Bangtan Bogor melakukan modifikasi sendiri mengenai teknik-teknik tersebut sesuai dengan keinginan dan lingkungan ekosistemnya, sehingga teknik konservasi ini akan terus berkembang di lapangan. Keuntungan yang didapat dari sistem vegetatif ini adalah kemudahan dalam penerapannya, membantu melestarikan lingkungan, mencegah erosi dan menahan aliran permukaan, dapat memperbaiki sifat tanah dan pengembalian bahan organik tanah. Pertanaman lorong. Sistem pertanaman lorong yaitu di mana tanaman pagar mengontrol erosi berupa barisan tanaman yang ditanam rapat
mengikuti garis kontur sehingga membentuk lorong-lorong. Tanaman lorong yang diterapkan di Pabangtan Bogor yaitu berupa tanaman pala, tanaman kopi, dan tanaman duren. Kemudian kebun campuran. Berbeda dengan talun hutan rakyat, kebun campuran lebih banyak dirawat. Tanaman yang ditanam di lahan praktik Pabangtan Bogor adalah tanaman tahunan yang dimanfaatkan hasil buah, daun, dan kayunya. Adapun vegetasi yang ditanam yaitu pohon kelapa, sawit, ubi kayu, teh, dan lain-lain. Kadang-kadang juga ditanam dengan tanaman semusim berupa kacang-kacangan. Kebun campuran ini mampu mencegah erosi dengan baik karena kondisi penutup tanah yang rapat sehingga butiran air hujan tidak langsung mengenai permukaan tanah. Strip rumput. Teknik konservasi dengan strip rumput yang dilakukan di lahan praktik Pabangtan Bogor menggunakan rumput yang didatangkan dari luar area lahan yang dikelola dan disengaja ditanam secara strip menurut garis kontur untuk mengurangi alam permukaan. Kemudian adapun tanaman penutup tanah. Tanaman penutup tanah adalah tanaman yang biasa ditanam pada lahan kering dan dapat menutup seluruh permukaan tanah. Tanaman yang dipilih sebagai tanaman penutup tanah di lahan praktik Pabangtan Bogor yaitu pada umumnya tanaman semusim atau tanaman tahunan dari jenis legum yang mampu tumbuh dengan cepat, tahan kekeringan, dapat memperbaiki sifat tanah, dan menghasilkan umbi buah dan daun. Dan yang terakhir adalah intercropping. Intercropping adalah sistem bercocok tanam dengan menggunakan dua atau lebih jenis tanaman yang ditanam serentak atau bersamaan pada bidang tanah. Tanaman yang ditanam di lahan intercropping Pabangtan Bogor yaitu tanaman tahunan dengan tanaman semusim berupa tanaman kopi, alpukat, dan kacang tanah. Maka dapat disimpulkan bahwa beberapa teknik konservasi tanah dan air secara vegetatif yang ada di lahan praktikum Pabangtan Bogor disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan agroekosistem di lahan tersebut. Pembahasan terakhir pada presentasi ini yaitu mengenai lubang resapan biopori. Adapun latar belakangnya, biopori adalah pori-pori berbentuk lubang yang dibuat oleh aktivitas fauna tanah atau akar tanaman. Banyak beberapa keunggulan dari lubang resapan biopori, salah satunya adalah teknologi tepat guna dan ramah lingkungan untuk mengatasi banjir. Lubang resapan biopori juga dapat mengubah sampah organik menjadi kompos dengan memberikan sampah organik ke dalamnya. Lokasi dan waktu pelaksanaan kegiatan praktikum pembuatan lubang resapan biopori pada mata kuliah konservasi tanah dan air dilaksanakan pada Rabu 20 November 2021 di halaman Masjid At-Tarbiyah Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Prosedur kerja dalam pembuatan lubang resapan biopori diantaranya yang pertama, menentukan lokasi yang akan dijadikan tempat pembuatan lubang resapan biopori. Jika lokasi ditentukan pada area sekeliling pohon, maka dibuat dengan jarak sekitar 1-1,5 meter dari batang utama pohon yang dipilih di lingkungan kampus. Kemudian, siram tanah yang akan dijadikan sebagai tempat pembuatan biopori dengan air agar tanah menjadi lebih lunak dan mudah untuk dilubangi. Tahap kedua yaitu melubangi tanah dengan menggunakan bor tanah dengan posisi tegak lurus. Pembuatan lubang dengan kedalaman kurang lebih 50 cm sampai 1 meter dengan diameter 10 sampai 30 cm atau disesuaikan dengan tinggi botol bekas. Tahap yang ketiga yaitu pembuatan wadah dari botol bekas untuk sampah organik. Tahap yang keempat, isi botol tersebut dengan sampah organik berupa daun, rumput, kulit, buah-buahan, dan sampah yang berasal dari tanaman lainnya. Kemudian dimasukkan ke dalam lubang biopori dan ditutup oleh tanah. Pemeriksaan lubang biopori dilakukan setelah 14 hari. Pembahasan. Yang pertama, kondisi awal lingkungan atau permukaan tanah sebelum lubang resapan biopori. Kondisi awal yaitu kondisi sebelum dibuatnya lubang biopori, di mana kondisi pembuatan lubang yaitu berada di wilayah kampus Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Tepatnya berada di belakang Masjid At-Tarbiyah dan berada di bawah pohon durian. Adapun kondisi sekitar pembuatan lubang biopori yaitu berada di samping wilayah yang telah dikonblok dengan permukaan tanah sedikit melengkung dan datar, yang artinya apabila terjadi hujan maka air akan menuju ke wilayah tersebut. Kedua, kondisi sampah organik sebelum dimasukkan. Adapun kondisi sampah organik yang akan dimasukkan ke dalam lubang biopori yaitu berupa dedaunan yang telah kering. Dedaunan tersebut diperoleh dari sekitar kampus dengan mencari daun yang telah jatuh ke tanah dan mengumpulkannya.
Ketiga, kondisi permukaan tanah setelah 14 hari lubang resapan biopori dibuat. Kondisi permukaan tanah pada saat hari ke-14 yaitu agak berubah, karena pada saat pembuatan lubang biopori, tanah dikeluarkan dan diletakkan di sekitar lubang tersebut. Dari awal pembuatan hingga akhir ke-14, kondisi alam cukup mendukung, di mana sering terjadi hujan sehingga kondisi permukaan tanah menjadi lembab, dan adapun kondisi lubang biopori yaitu tertutup oleh tanah sehingga perlu usaha terlebih dahulu untuk mencari lubang biopori yang telah dibuat. Selanjutnya yang keempat yaitu kondisi sampah organik setelah 14 hari di dalam lubang resapan biopori. Adapun kondisi sampah organik pada lubang biopori yaitu telah berubah menjadi kompos, di mana telah lapuk karena telah terdekomposisi dan dapat digunakan sebagai kompos. Dan yang terakhir yaitu kendala yang dihadapi saat pelaksanaan praktikum pembuatan lubang resapan biopori. Di antaranya yang pertama adalah karena berada di bawah pohon durian, ketika pembuatan lubangnya terdapat akar yang menghalangi proses pembuatan lubang tersebut, sehingga perlu pindah tempat untuk dapat membuat lubang. Yang kedua adalah kondisi tanah yang keras juga sulit ketika melaksanakan pembuatan lubang biopori, karena tanah yang keras alat untuk melubanginya tidak mampu menembusnya. Yang ketiga yaitu menentukan kedalaman lubang, karena botol yang digunakan berbeda, maka kedalaman lubang biopori juga berbeda. Dan yang keempat yaitu karena keterbatasan alat yang sulit pada saat pembuatan lubang biopori adalah membuat lubang di botol, karena harus menggunakan alat seadanya, yaitu berupa aqua yang dipanaskan menggunakan lilin untuk membuat lubang pada botol. Adapun keuntungan atau manfaat yang telah diperoleh dari praktikum pembuatan lubang resapan biopori, yang pertama yaitu bagi mahasiswa mendapat pengetahuan dan pengalaman baru karena langsung mempraktikkan pembuatan lubang biopori. Yang kedua yaitu mengurangi sampah organik karena bahan yang digunakan pada lubang biopori yaitu menggunakan daun-daunan yang kering yang berada di sekitar kampus sehingga mengurangi sampah daunan di sekitar kampus. Adapun kesimpulan yang diperoleh, yang pertama yaitu proses dan mekanisme pembuatan lubang resapan biopori terdiri dari penutupan lokasi, penyiraman tanah, pengamatan kondisi awal, pelubangan menggunakan bor tanah secara tegak lurus, penutupan lubang, dan pengamatan kondisi setelah 14 hari. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.